Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safa dengan NIM 2111304089. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari reporting tutorial komunikasi promosi kesehatan yang telah saya dapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah. Sebelum menjelaskan isi hasil reporting, pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu skenario-nya. Tidak mau, tidak bisa atau tidak mau. Anak D berumur 9 tahun memeriksakan kesehatannya setelah demam 3 hari disertai menggigil dan eritema di sekujur kulit. Dokter memberikan permintaan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan Complete Blood Count (CBC) dan pemeriksaan laboratorium non-struktural protein 1 antigen. Seorang ATLM meminta ibu dari anak tersebut menemani dan menenangkan anaknya saat proses flebotomi. Setelah 30 menit hasil pemeriksaan keluar dengan catatan critical value thrombocytopenia, ibu dari anak D merasa panik dan tidak paham terhadap hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, sehingga meminta penjelasan terhadap hasil laboratorium kepada ATLM. Namun, petugas ATLM menyerahkan hasil tersebut tidak dapat menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan hasil dari learning outcome keputusan saya dengan teman-teman saya. Yang pertama, learning outcome yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban ATLM. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi penyakit yang diderita pasien. Yang ketiga, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan baik dan benar kepada pasien. Lalu di sini saya akan menjelaskan penjabaran learning outcome yang pertama. Mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban ATLM. Kewajiban umum ATLM yaitu 1. Setiap ahli ATLM harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah profesi. Yang kedua, setiap ATLM dalam menyelenggarakan praktik profesinya harus berpedoman pada standar profesi. Yang ketiga, setiap ATLM harus menghormati hak-hak pasien, hak teman, hak sejawat, dan hak tenaga kesehatan lainnya. Lalu berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan pasal yang saya dapatkan, yaitu di pasal 18 bab 3, yaitu dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, ahli teknologi laboratorium medik mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang keempat, membuat dan menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Yang kelima, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Dan berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 Bab 3, yaitu dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, ahli teknologi laboratorium medik mempunyai hak, yaitu yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa atau tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Lalu saya akan menjabarkan hasil learning outcome yang kedua, yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi penyakit yang diderita pasien. Demam berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue dan mengakibatkan gejala klinis yang bervariasi antara yang paling ringan yang disebut dengan demam Dengue atau DD sampai demam Dengue yang disertai kejang-kejang atau Dengue shock syndrome
DSS atau disebut dengan DBD, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Menurut WHO tahun 2010, demam berdarah Dengue (DBD) merupakan suatu penyakit epidemi akut yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penderita yang terinfeksi akan memiliki gejala berupa demam ringan sampai tinggi, disertai dengan sakit kepala, nyeri pada mata, otot, dan persendian hingga pendarahan spontan. Menurut Widoyono tahun 2011, orang-orang yang di dalam tubuhnya terdapat virus Dengue tidak semuanya akan sakit. Ada yang mengalami demam ringan dan sembuh dengan sendirinya, atau bahkan ada yang sama sekali tanpa gejala. Tetapi semuanya merupakan pembawa virus Dengue selama 1 minggu, sehingga dapat menularkan kepada orang lain di berbagai wilayah yang di wilayah tersebut itu ada nyamuk penularnya. Karena sekali terinfeksi, nyamuk menjadi infektif seumur hidupnya. Lalu di sini saya akan menyampaikan learning outcome yang ketiga, yaitu mahasiswa dapat berkomunikasi dengan baik dan benar kepada pasien. Menurut James A. F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Menurut Healthy People 2010 dalam Lillywari tahun 2009, komunikasi kesehatan yaitu seni menginformasikan, mempengaruhi dan memotivasi individu, institusi, serta masyarakat tentang isu-isu penting di bidang kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan individu dalam masyarakat. Nah, yang kita pakai adalah komunikasi kesehatan. Karena apa? Karena kita berkomunikasi pada saat di rumah sakit ya, atau itu termasuk dalam komunikasi di bidang kesehatan. Adapun tata cara berkomunikasi yang baik dengan pasien, yaitu yang pertama, menggunakan senyum yang ramah dan intonasi nada bicara yang halus dan jelas. Yang kedua, menggunakan ekspresi wajah yang ceria ketika menghadapi pasien. Yang ketiga, menjelaskan informasi yang jelas, padat, dan mudah dimengerti oleh pasien. Yang keempat, jangan menggunakan istilah medis, gunakanlah bahasa yang dimengerti oleh pasien. Kadang-kadang pasien kurang mengerti jika kita menjelaskannya menggunakan bahasa medis. Jadi, gunakanlah bahasa yang jelas dan dimengerti oleh pasien. Yang kelima, tetap tenang dan sabar dalam menghadapi pasien. Lalu di sini saya akan menyampaikan solusi dari kasus skenario yang telah ada di dalam tutorial. Menurut saya, ketika sebagai seorang ATLM menghadapi hal tersebut adalah pertama-tama dengan memberinya penjelasan terlebih dahulu bahwa hasil pemeriksaan tersebut hanya bisa dibaca oleh seorang dokter. Namun jika ibu tersebut sudah merasa panik dan tampak kebingungan, maka tenangkanlah terlebih dahulu dengan memberinya minum dan menyuruhnya untuk duduk. Ketika sudah tenang, jelaskanlah secara perlahan dengan komunikasi yang baik dan jelas. Nah, ketika pada saat itu keluarga ibu pasien masih tampak kebingungan, maka kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu oleh seorang dokter dengan cara mungkin bisa menyampaikannya dengan telepon seluler ya, atau lewat handphone. Jika dokter sudah bersedia dan ada di ruangan dokter, maka kita mengantarkan pasien tersebut dan mengarahkan pasien tersebut ke ruangan dokter. Sekian dari hasil reporting saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.